Pemirsa, pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelaksanaan APBN 2026 nantinya ini akan diarahkan untuk melaksanakan 8 agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa saja 8 agenda prioritas tersebut? Kita lihat pemirsa. Yang pertama adalah ketahanan pangan dengan total anggaran 164,7 triliun. Kemudian ada ketahanan energi di 402,4 triliun. Kemudian yang ketiga adalah makan bergizi gratis alias MBG. Total anggaran di 335 triliun. Kemudian yang keempat adalah pendidikan bermutu di 769,1 triliun. Yang kelima adalah kesehatan berkualitas 244 triliun. Sementara untuk poin nomor 678 yaitu pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi dan perdagangan, total anggarannya tidak disampaikan. Pemirsa, terkait dengan ketahanan pangan ini, program yang terkait diantaranya adalah swasembada pangan, kemudian stabilisasi harga pangan, dan juga kesejahteraan petani serta nelayan. Kemudian yang berkaitan dengan ketahanan energi, program terkait adalah peningkatan lifting minyak dan juga gas atau migas. Kemudian juga melakukan percepatan transisi energi serta stabilisasi harga. Kemudian untuk makan bergizi gratis atau MBG, yaitu terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil dan juga balita, serta memberdayakan UMKM atau ekonomi lokal. Nah, program ini ditargetkan pemirsa menjangkau di 82,9 juta penerima, terdiri dari 71,9 juta siswa, kemudian 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita. Beralih ke pendidikan yang bermutu, program yang terkait ini diantaranya adalah program Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia, serta Pintar Kuliah atau KIPK, sekolah rakyat yang sejauh ini juga sudah terus diresmikan di beberapa daerah begitu ya. Targetnya setiap tahun akan terus bertambah 100 sekolah rakyat setiap tahunnya. Kemudian ada sekolah unggul, Garuda, beasiswa kesejahteraan guru, dosen, tenaga pendidik, dan bantuan operasional sekolah atau BOS tingkat PAUD dan sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian kesehatan berkualitas, ini dengan anggaran 244 triliun, program terkaitnya apa saja? Ada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kemudian ada cek kesehatan gratis yang di tahun 2025 ini juga sudah mulai dijalankan gitu ya, serta revitalisasi rumah sakit. Nah, kemudian beralih ke poin nomor 6, yaitu pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Program terkaitnya adalah hadirnya 80.000 koperasi desa merah putih atau KDMP, serta kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan juga layanan keuangan. Yang ketujuh adalah pertahanan semesta. Program yang terkait di dalamnya adalah modernisasi alutsista atau alat utama sistem persenjataan dan memberdayakan industri strategi nasional kesejahteraan prajurit. Dan yang kedelapan pemirsa terkait dengan akselerasi investasi dan perdagangan, diantaranya adalah Danantara dan juga swasta sebagai motor penggerak ekonomi serta perkuat investasi produktif dan rantai pasok global. Nah, selain 8 agenda prioritas ini, Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa pemerintah itu juga tetap membelanjakan anggaran negara untuk program perlindungan sosial. Berapa anggaran Perlinsos? Kita lihat pemirsa. Total anggarannya di 508,2 triliun rupiah. Nah, nilai anggaran itu dilakukan untuk memperkuat data tunggal sosial ekonomi nasional atau disebut dengan DTSEN dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan. Tujuannya ke sana. Nah, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan Perlinsos ini terus diperkuat sebagai fondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan juga perbaikan kesejahteraan serta dari sisi pemerintah dan juga DPR nih pemirsa menyepakati APBN 2026 ini dengan kondisi defisitnya itu naik menjadi 2,68%. Kita lihat ke data berikutnya. Ini dia pemirsa.
di mana pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2026 didesain dengan kondisi defisit sebesar 689,1 triliun rupiah. Disebabkan karena belanja negara itu dipatok di angka 3.842,7 triliun rupiah dan pendapatan negara di 3.153,6 triliun. Nah, Menteri Keuangan Purbaya meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, Purbaya memastikan bahwa pemerintah itu akan tetap berhati-hati. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mempertimbangkan juga pemirsa tujuan atas penetapan APBN 2026 ini. Berikut kita simak pernyataannya. Ia menyampaikan bahwa APBN 2026 memang didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi sehingga bisa berputar itu lebih cepat gitu ya. Dan juga tumbuh lebih tinggi. Dengan demikian sektor real itu bisa bergerak dan daya beli masyarakat pun juga akan meningkat. Nah, lalu apa kata Ketua Badan Anggaran DPR? Kita lihat pemirsa. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan bahwa pada saat yang sama kita menempatkan APBN itu sebagai penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, kemudian juga dari sisi rantai logistik, transportasi, serta pariwisata. Nah, ia menegaskan bahwa Badan Anggaran DPR APBN 2026 menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan juga revitalisasi industri nasional. Yang menegaskan pada saat yang sama kita menempatkan APBN itu sebagai penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata itu tadi. Dan pemerintah dan DPR menyepakati APBN 2026 ini setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mendengar sikap semua fraksi partai politik di DPR. Menanggapi pertanyaan Puan, apakah semua anggota fraksi setuju? Kemudian anggota Dewan yang hadir dalam forum menyatakan setuju sehingga RUU APBN 2026 disahkan menjadi undang-undang.